3, 2, and... Iya dok. Halo Sobat Waras, jumpa lagi dengan Dok Gun Dokter Danti di Boleh nggak sih, Dok? Motor. Kita di depan ada suara ayam. Ada suara burung. Episode hutan. Lo udah minta permen, mulut aku bau. Bentar ya, aku cari dulu. Belum, tunggu ya, aku cari dulu. Oke, nggak ada deh permen. Kelihatan sih. Banyaknya skincare. Gimana nih? Iya, boleh sih kalau dimakan inner beauty nggak? Bisa. Ada favorit aku. Karena ini penting banget loh dok, skincare itu. Kalau nggak kita jaga tiap hari, matahari, debu, polusi. Nah itu gimana? Kan walaupun udah treatment, percuma juga kalau tiap harinya nggak dijaga dengan semua ini. Iya juga sih. Kita belum pernah bahas skincare ya dok ya? Belum sih. Masuk modul skincare BGSD. Skincare penting dok. Kamu tahu ada berapa macam skincare? Banyak banget. Saking pusingnya, kita kasih ada modul untuk gampang memahami skincare di sini. Jadi cara gampangnya itu kita bagi dua dulu, yang pagi sama yang malam. Kalau yang pagi itu jangan lupa kita bersihin, kita lembapin, terus kita lindungin. Kalau perlu langsung treatment. Kepanjangan, disingkatnya itu BL Okal. Jadi ketika lagi ada problem jerawat, kalian bisa pakai anti jerawat. Terus jangan lupa tetap dilembapin karena kulit berminyak juga butuh kelembapan. Kulit lagi berminyak, minyaknya itu cuma bikin kusam, cuma bisa bikin komedo. Kita kasihin pelembab lagi supaya ketika penyembuhan lebih bagus. Dan jangan lupa dilindungin. Tidak semua orang itu bisa pakai sunscreen. Ada beberapa kondisi pasiennya nggak boleh pakai sunscreen. Tanya sama dokternya, dok aku boleh pakai sunscreen nggak? Kalau nggak pakai sunscreen aku pakai apa? Terus kalau misalnya buat pigmentasi tetap sama juga. Dibersihin, diangkat sel kulit matinya, dilembapin karena kulit kusam itu dari kulit kering juga bisa. Kita lagi pakai produk-produk yang untuk mencerahkan, kulitnya kering pasti kebanyakan. Betul. Jadi kecenderungannya nanti malah makin kusam. Dan jangan lupa dilindungin. Sunscreen itu penting banget, cari yang ada UVA, UVB-nya. Karena di Jakarta yang panas ini UVB-nya sangat ganas, gampang banget merubah warna kulit. Terus kalau scar itu kalau pakai skincare sayangnya tidak bisa. Jadi kalau misalnya kita ada problem scar, mau kamu pakai serum yang diambil dari siputnya Tsunade ataupun diambil dari ekor cicak yang bisa tumbuh lagi dari penelitiannya ya, nggak efektif karena kulit yang sudah luka itu harus kita lukain lagi atasnya supaya dia bisa bikin kulit yang baru. Itu dengan cara apa? Treatment. Gitu. Terus kalau misalnya buat yang malamnya itu kurang lebih sama. Bersihin, lembapin, lindungi, tapi tambahin lagi nih sama bahan-bahan yang bantu untuk si regenerasinya. Tretinoin, hyaluronic acid, asid-asid yang lain, dan lainnya. Enggak, I-nya itu intensif ya. Jadi kalau susah diingatnya, jadi gampangnya itu BLL Thai. รายการต่อไปนี้ Skincare sekarang bahannya banyak banget. Yang paling populer itu niacinamide, Fit C masih kadang-kadang, Fit E, hyaluronic acid, ceramide. Kalau misalnya mau pakai niacinamide, boleh banget. Dia bahan yang populer dan cukup aman, cuma sebetulnya ada cara pakainya juga. Niacinamide itu selain untuk ngilangin peradangan, dia kan untuk pigmentasi juga nih. Kadang-kadang kalau keseringan dipakai, tapi kita keseringan ketemu matahari, kulitnya malah gampang merah. Ketika kulit lagi merah, dia akan ngirimin melanosit untuk melindungi diri supaya kulit kamu nggak kanker, supaya kulit kamu nggak kebakar. Kalau dipakai kelamaan, efeknya gimana? Kulitnya kusam, bekas jerawatnya makin gelap. Jadi cara pakainya yang baik, tanya sama kita. Ayo datang. Iya. Terus juga ada vitamin C. Vitamin C ini masih OG banget sampai sekarang dipakai untuk problem-problem kulit yang spesifik ataupun yang secara general. Dia dipakai pagi, dipakai malam boleh. Kebanyakan pasien pasti dengernya pakainya pagi. Dengar di TikTok, dengar di YouTube.
Tapi kalau misalnya saya pribadi untuk penggunaan Fit C, coba kenalan dulu malam hari. Karena ketika kita pakai siang-siang, kalian tahu nggak sih kalau apalagi dibelah tuh lama-lama jadi coklat kan? Betul. Itu oksidasi. Ketika kita lagi pakai vitamin C, ternyata SPF kita kurang, ternyata SPF kita nggak cocok, ternyata kita lupa pakai SPF, kulitnya malah nanti gampang kusam, malah gampang kebakar. Begitu. Jadi kenalan dulu. Terus ada juga pelembab-pelembab vitamin E, ceramide, hyaluronic acid. Ini semuanya bagus. Saran aku sih tetap coba kenalan malam-malam dulu ya. Karena ketika kamu pakai malam ternyata ada efek yang nggak diinginkan. Kayak beruntusan, gatel, iritasi. Damage-nya lebih kecil dibanding kalau kamu pakainya siang-siang. Karena begitu kena matahari, kulit akan menimbulin respon untuk ngelawan inflamasinya itu. Bikin inflamasi untuk ngelawan respon. Nanti malah kebakar, malah jadi kulitnya makin gelap, makin kusam, atau malah keluar jerawat juga bisa, Dok. Gak mau Begitu. banget tuh kita ya. Yes. Pilih sunscreen tuh ada macam-macam banget. UVA UVB protection sekarang udah gampang didapat. Long PA+++ juga udah gampang. Kayak di daerah kota plus. Jadi kalau misalnya kalian pingin cari skincare yang cocok, ini kalau skincare specifically sunscreen, menurut aku tuh kayak tongkat Harry Potter, Dok. Kenapa? Macam-macam? Bukan macam-macam, kadang-kadang tongkatnya yang milih kita. Oh iya benar. Betul, karena aku tuh udah banyak banget ketemu pasien yang aku rasa nggak akan cocok pakai tipe sunscreen ini, malah cocok pakai yang itu. Orang yang jerawatan tiba-tiba dikasih yang berminyak banget, Dok. Tapi begitu aku coba kasih yang ringan dan segala macam, Dok, aku beruntusan. Gitu, ternyata waktu itu kebanyakan sih gara-gara nggak cocok niacinamide. Ya, niacinamide itu kan cukup umum banget dipakai. Sekarangnya susah banget nyari skincare yang nggak ada niacinamide-nya. Betul. Justru itu ternyata dia nggak cocoknya. Jadi skincare itu trial and error. Kalau kamu lagi nyoba terus nggak dapet, coba lagi yang lain sampai ketemu yang cocok. Kalau malam aku selalu paksain pasien menggunakan anti-aging cream. Anti-aging cream itu akan ngebantu banget untuk kondisi kulit kamu karena tadi udah kita jelasin ya, kayak gelas bekas alpukat kita isi air, lama-lama yang tadinya butek jadi bening. Dia akan bikin kulit baru. Jadi nggak hanya anti-aging, Dok. Dan istilah anti-aging itu, Dok, menurut saya masih agak kurang ketangkep ke orang-orang. Kenapa tuh? Pasien kita kan kebanyakan Gen Z. Ketika aku kasih krim anti-aging atau treatment yang anti-aging, mereka suka nanya, Dok, emang aku udah butuh ya? Ketika kita baru lahir, itu besok tuh umur kita 1 hari, besoknya 2 hari. Betul. Agingnya udah mulai. Udah Begitu. mulai. Jadi, tapi percayain sama expertnya ya. Jadi jangan sekira-kiranya kita nyobain krim anti-aging karena dapetnya gampang banget sekarang. Krim-krim anti-aging kamu tinggal ngetik di apa itu namanya? Google, terus kamu tinggal beli secara online tuh udah gampang banget. Tidak perlu pakai resep dokter. Itu agak menyedihkan sebetulnya karena penggunaannya mereka itu dapat ilmunya dari TikTok. Ketika kamu pakai dan tadi sumbernya dari TikTok, ada problem, kamu mau nangisnya ke siapa nanti? Ke kita. Iya, kasihan kan? Jadi kenapa disaranin menggunakan produk regenerasi malam-malam? Kebanyakan bahannya iritatif. Kalau dipakai siang-siang, ketemu sama matahari, kulit kamu malah makin iritasi. Ketika kita pakai tretinoin malam-malam, tretinoin itu adalah produk anti-aging ya, walaupun bagus juga buat jerawat, buat bekas jerawat. Dia akan bikin kulit baru. Jadi, gampangnya tuh kayak kita lagi ngebersihin gelas bekas jus alpukat, Dok Danti. Kita nyalain airnya, lama-lama jus alpukatnya kan naik ke atas, tadinya jadi butek, lama-lama jadi bening. Cara kerjanya begitu. Kenapa orang-orang kalau lagi nyoba krim-krim anti-aging, contohnya retinol, itu ngomongnya, Dok, aku langsung breakout, Dok, aku langsung beruntusan. Kulit kamu belum kuat. Jadi penggunaannya itu sangat penting untuk tahu konsentrasinya dan cara pakainya. Aku lebih suka kalau saranin pasien pakai dibarengin pelembab. Jadi teknik sandwich method itu efektif banget, nggak ngurangin efektivitasnya ya. Terus dia itu kalau misalnya nggak kuat, ya nggak usah dipakai tiap hari dulu. Kita kenalan dulu gitu. Terus yang penting lagi selain penggunaan itu dia lembapin. Karena produk iritatif kalau dipakai ulang-ulang kulitnya makin merah, nanti tidak sembuh-sembuh malah jadi makin hitam, makin kusam gitu. Sekian modul skincare dari saya. Kembali lagi.
Mungkin kita butuh ekspertise dari dokter-dokter untuk problem kulit kita karena ada beberapa kondisi yang harus butuh treatment atau penggunaan skincare-nya itu yang pakai antibiotik atau anti peradangan. Kalau yang seperti itu nggak dijual bebas. Tanya dokternya, kita perbaikin, kita cegah supaya nggak berulang. Iya benar dok, jadi skincare itu penting banget. Memang ada permasalahan kulit yang nggak selesai-selesai, misalnya jerawatnya itu berulang terus dengan skincare yang udah dia pakai selama ini. Betul. Nah, itu dia makanya kamu butuh konsul ke expertnya. Iya dok, apalagi sejak pandemi ya, aku sadar tuh kalau kita terjebak sama diri sendiri. Nah, udah gitu kita dibombardir sama skincare itu tuh melalui sosmed gitu. Betul. Dan ada hacks kecantikan juga. Nah, itu tuh kita nggak tahu sumbernya itu sebenarnya benar atau enggak sih. Betul dok. Dan ketika lagi masa pandemi itu kita sering ngelihat kaca dan kita tidak menyukai apa yang kita lihat. Dan di situ masuk tuh waktu itu market skincare meledak. Iya, benar. Tiba-tiba yang tadinya kita cuma cuci muka sama sunscreen jadi 12 step. Iya, Gitu. benar. Nah, itu semua orang ngerasain, saya juga udah sempat nyobain 12 step juga. Ada beberapa yang bagus, skincare banyak yang bagus juga, kayak yang over the counter ya, nggak mesti pakai racikan dokter. Tapi memang ada problem tertentu yang baiknya kita konsultasiin sama dokter. Betul. Kalau misalnya kalian pakai skincare di rumah, yang paling penting itu yang tadi dijelasin di modul. Bersihin, lembapin, lindungin. Tadi ada yang lokal sama ada yang Thai. Dan soalnya sekarang itu kulit itu udah nggak bisa kita cuma bilang normal, kering, cenderung kering, berminyak ataupun kombinasi. Sekarang tuh udah banyak banget tipenya kayak Pokemon. Ketika kita lagi mau pakai skincare buat kulit aja, dokter udah pernah denger yang di scan sama AI nggak kulit kita? Oh iya, pernah Ya, itu dibikinin regimen loh. Dia ngasih tahu kayak nanti pakai antibiotik ini, nanti pakai pelembabnya yang ini. Tapi resepnya dokternya juga sih ujung-ujungnya. Approval dari dokternya, tapi AI-nya memang secanggih itu. Dan sekarang udah ada yang namanya itu genetic typing. Jadi di analisis ternyata kecenderungan kulit kita itu begini. Nanti berarti pakai pelembabnya jangan tipe ini, pakainya yang ini. Sekarang udah advance banget. Kita dibombardir dengan segala macam ilmu itu yang saya sampai sekarang juga masih banyak yang nggak kepegang. Harus sama-sama bijak. Tapi dok, dan aku memang kalau misalnya untuk skincare yang seperti ini, ada masanya kita butuh begitu. Ini ada yang racikan, ada yang nggak racikan juga beberapa ya. Kalau racikan itu nggak selamanya dipakai juga kok, tergantung sama problem kulit. Kalau jerawat, misalnya lagi butuh pakai yang racikan, terutama ketika ada peradangan, efektif. Nanti kalau misalnya udah tinggal sisa bekasnya, kita bisa handle bekasnya, si jerawatnya kita cegah doang, begitu. Jadi semua ada masanya. Betul, ada momen yang nggak cocok berarti ya untuk pakai skincare. Oh yes, kayak gimana dokter? Kayak iritasi, itu ada kemerahan, terus ada radang, sama alergi. Oh iya. Alergi itu ada gatel, bentol gitu ya. Beruntusan juga bisa masuk ya. Betul. Itu salah satu yang paling sering salah persepsi di orang-orang ketika lagi nyoba skincare, terus yang keluar beruntusan atau reaksi alergi, mereka ngomongnya, oh ini purging, begitu. Jadi dipikirnya jerawat aku lagi dibersihin nih sama si skincare-nya, abis ini jerawat aku bersih semuanya. Sebetulnya tidak semudah itu, Ferguson. Purging itu biasanya penyebabnya, purging itu di salah satu penyebabnya itu retinol. Jadi ketika kita lagi pakai retinol, itu ada istilah retinol purging ya. Ketika kulitnya tuh lagi ngebersihin diri, si jerawatnya pada keluar dulu. Problemnya adalah ketika kita lagi pakai niacinamide, apakah ada purging? Tidak ada. Itu berarti emang nggak cocok. Betul. Gitu. Jadi hal yang seperti ini sama expert, jangan self-diagnose. Ketika kamu self-diagnose, nanti kamu googling, ini sebenarnya reaksi apa, ntar ujung-ujungnya dilihatnya taunya tiba-tiba kematian. Biasanya gitu kalau di Google. Aku ada pasien ya, dia tuh alergi, bukan alergi sih, dia nggak cocok sama bahan tertentu. Dia bilang sih ceramide dia nggak cocok. Nah, tapi ketika aku kasih ke produk racikan aku yang lainnya gitu, ternyata cocok kok dan dia bagus gitu. Jadi memang skincare itu trial and error.
sakit. Yes, betul. Aku juga ada beberapa kasus yang kayak begitu ya. Ketika kita udah tahu penyebabnya apa, jadi salah satu keuntungan kamu kalau misalnya ngelakuin treatment sama dokter, aku tahu apa yang lagi aku kasih nih, si krimnya itu. Ketika nggak cocok, oh ternyata tuh gara-gara ini Kak, bisa kita eliminasi. Kalau misalnya kita belinya sembarangan, bahkan kadang-kadang sekarang tuh untuk yang racikan pun bisa beli bebas loh dok. Masa sih? Iya, makanya kan agak takut ya jadinya. Ketika lagi nyoba-nyoba begitu dengan sumber-sumber tidak terpercaya dan tidak bisa mempertanggungjawabkan, ujung-ujungnya kalian akan cari kesembuhan itu ke dokter, ke expert-expertnya. Betul. Daripada kerja 2 kali, mendingan langsung 1 kali datang. Langsung aja datang. Aku di Blok M. Aku di Pesanggerahan. Jadi skincare zaman now itu banyak. Kebanyakan. Iya benar. Banyak banget emang. Jadi makanya kita harus bijak dalam memilih ya, dalam memilih skincare. Dan daripada, benar kata dokter tadi ya, kalau misalnya Oke. Jadi benar ya kata dokter tadi. Lanjut aja nggak apa-apa. Jadi kita harus bijak dalam memilih skincare. Nah, benar tadi kata dokter Gunung ya, kita tuh harus langsung aja datang ke expertnya daripada kita kerja 2 kali, tau-taunya nggak cocok. Nah, mending langsung aja datang ke dokter atau treatment. Dok, dan tahu nggak, aku tuh pusing banget kalau pasien datang dia nanya, dok aku pakai skincare A, B, C yang aku nggak pernah dengar. Padahal aku cukup update untuk skincare karena aku tahu skincare sekarang tuh banyak banget. Sekarang tuh ada bentuk retinol yang dibentuk apa. Udah kayak typingnya Pokemon, normal and fairy, and fighting, flying, Pidgeotto. Apa tuh dok? Ada burung. Kalau misalnya kita pakai skincare asal-asalan, mukanya juga hasilnya asal-asalan. Takut. Kita mau masuk closing statement. Iya, jadi kita agak serius dikit kali. Oke. Oh, agak deket. Au. Ini adalah closing statement dari kami berdua. Untuk kulit yang sehat, selain treatment, skincare juga penting. Nah, untuk mencapai skin goals kamu, itu salah satunya skincare. Jadi pilih yang aman dan teruji ya. Dok, kita bahas treatment nggak sih? Oh, ada di video selanjutnya. Ada di sini. Aku lagi latihan bikin link YouTube. Okay. Atau di sini berarti. Boleh, di sini. Sini. Sini, oke, sini. See you. See you. Aku lanjut malu dulu. Ih, malu. Ini gua nggak tahu suara tukang putunya kedengeran apa enggak. Beli yuk. Abang tukang putu, mari sini. Itu udah asep tuh, anjir siapa yang nabun? Masalah kulitnya berulang terus. Makanya. Apa ngomong aja. Itu tuh. Mending lo dari awal. Udah kan tadi udah bagus.